Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk contoh kasus dari uji T arah kiri. Di sini sudah tersedia contoh kasusnya. Rektor IAIN Tulung Agung menduga bahwa kualitas mengajar dosen statistik adalah paling tinggi 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil 20 mahasiswa sebagai sampel. Kuesioner diisi dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas dan profesional dosen ketika mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan adalah 10 pertanyaan dengan skala nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Sedangkan taraf signifikansinya bernilai A sama dengan 0,05. Data total yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada 20 data dengan nilai 40, 35, 40, 36 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan cara manual. Langkah pertama yaitu menghitung nilai ideal. 10 kali 4 kali 20. 10 itu dari mana sih, Kak? 4 dari mana? 20 dari mana? Nah, 10 itu dari jumlah pertanyaan yang diajukan. Di sini ada 10 pertanyaan. Nah, yang 4 ini apa? 4 ini apa? 4 adalah skala nilainya tadi ada 4. Nah, untuk 20 sendiri adalah jumlah mahasiswa yang dibuat sampel. Makanya jadi 10 kali 4 kali 20 adalah 800. Langkah selanjutnya yaitu rata-rata nilai ideal atau mu0. Rata-rata nilai ideal kita peroleh dengan membagi nilai ideal sendiri dengan jumlah dari responden atau sampel yang diuji. Hasilnya adalah 40, lalu 70% dari rata-rata nilai ideal sendiri. Cara menghitungnya yaitu dengan cara mengalikan dan menghasilnya adalah ini, sehingga diperoleh rata-rata nilai ideal atau mu0 bernilai 28. Langkah selanjutnya yaitu membuat hipotesis pengujian dalam bentuk kalimat. Kita menentukan dengan H0 dan HA. H0-nya kita buat kualitas dosen statistik paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. HA-nya kualitas dosen statistik paling tinggi 70% dari nilai rata-rata idealnya. Nah, setelah itu kita buat hipotesis pengujian dalam model statistik seperti yang telah kita pelajari beberapa minggu lalu. Karena kualitas dosen paling rendah atau sama dengan, jadi H0-nya mu lebih besar atau sama dengan 28, sedangkan HA-nya dosen statistik paling tinggi, berarti mu kurang dari 28. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau resiko menolak hipotesis yang benar itu tadi bernilai 5% kan, seperti yang ada di soal. Saya bukakan soalnya tadi kasus. Nah, taraf signifikansinya 0,05 atau 5%. Nah, setelah itu menentukan kaidah pengujian. Jika T tabel A n-1 kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 diterima. Namun jika T tabel A n-1 lebih dari T hitung, maka H0 ditolak. Nah, setelah itu langkah berikutnya menghitung T hitung dan T tabel. Menghitung nilai rata-rata pengamatan. X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI itu apa sih, Kak? Sigma XI itu adalah jumlah dari
ke 20 nilai yang diperoleh 20 sampel tadi, 20 sampel mahasiswa tadi. Nah, kita hitung XN-nya. Sebenarnya di sini sudah ada hasilnya, tapi kita hitung saja. Saya bukakan. Nah, ini tadi adalah ke 20 nilai. Kita hitung jumlahnya sama dengan sum enter. Nah, hasilnya adalah 752 sesuai dengan yang dituliskan di sini. Nah, N-nya adalah jumlah dari sampel mahasiswa tadi dan diperoleh hasil 37,6. Oke, langkah berikutnya yaitu membuat tabel penolong. Sebentar. Nah, terdiri dari nomor XI, X bar, XI min X bar kuadrat 40. Jadi tadi kan kita akan menghitung X bar terlebih dahulu. Oh enggak, X barnya sudah kita peroleh tadi di atas. Ini 37,6. Untuk yang ini kita hitung mandiri ya, soalnya bakalan lama kalau menghitung ini semua dalam video ini, nanti bisa jadi panjang. Oke, kita skip saja. Oke, langkah berikutnya yaitu menghitung standar deviasi atau S. Langkahnya adalah akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, ini tadi yang sigma XI min X bar kuadrat sudah kita peroleh di sini. Ini. Nah, ya kan? Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya sehingga diperoleh nilai 2,927. Oke, langkah berikutnya yaitu menghitung T hitung atau T0. Rumusnya X bar min mu 0 per S per akar N. X barnya sudah kita peroleh tadi 37,6, mu 0-nya di atas tadi sudah kita hitung juga bernilai 28, sedangkan S nya sendiri kita sudah peroleh nilai 2,927. Kita bulatkan karena di sini 7, maka angka di depannya bertambah 1 menjadi 3. Dibagi N-nya, N adalah jumlah dari responden, maka dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai 14,667. Langkah berikutnya yaitu menghitung T-tabel. Nilai T-tabel dapat dicari pada tabel distribusi tabel atau di sini. Di sini, ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya T-tabel sama dengan T A dB atau T A N-1 0,0519. Kita cari tabelnya di sini. 0,05 lalu di urutan 19. Nah, di sini berarti nilainya adalah 1,72913. Jadi T-tabelnya adalah ini, 1,729. Nah, langkah berikutnya yaitu membandingkan T hitung dengan T-tabel. Nilai T hitung adalah T hitungnya tadi di atas 14,667, sedangkan T-tabelnya adalah 1,729. Nah, berarti kan T hitung ini lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya itu diterima seperti syarat yang kita buat di atas tadi. Maka kesimpulannya adalah kualitas mengajar dosen statistik paling rendah atau sama dengan 70% dari nilai rata-rata idealnya. Oke, H0 diterima.